Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita bersyukur lagi dibangunkan dari tidur kita. Kita bersyukur lagi diberi kesempatan menghirup udara segar ini. Kita bersyukur lagi dipertemukan dengan subuhnya. Kita subuh berjamaah, kita i'tikaf sejenak sambil meneruskan silaturahim, sambil juga meneruskan mendengarkan, membacakan surat-surat yang dia kirim kepada kita. Tak ada harapan lain kecuali mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal saat kita bertemu dengannya. Mudah-mudahan semua ini menjadi alasan bagi Allah untuk dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Seperti disampaikan, posisi kita masih di surat Al-Lail. Demi malam apabila gelap atau menutup, demi siang apabila terang benderang, demi ciptaannya laki-laki dan perempuan. Ini yang mau disampaikan. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian itu banyak sekali. Boleh kita dekatkan maknanya usaha ya profesi. Dunia maupun akhirat itu usaha kita. Saudara-saudara kita yang sering berpindah dari masjid ke masjid yang lain, bagi mereka usaha menguatkan mental iman. Dari sekian banyak usaha yang tak terhitung, lalu surat ini menginformasikan, digeneralisir itu cuma dua. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Bahkan bisa jadi usaha baik itu tak menutup kemungkinan menjadi terkotori, tercemari. Tadinya baik jadi buruk. Begitu banyak godaan yang secara sengaja diciptakan oleh Allah dalam rangka menguji, mengkokohkan iman kita. Tak ada di antara kita yang berpendapat haji itu bukan usaha. Usahanya baik. Tak menutup kemungkinan di tengah-tengah usaha baik itu kemudian tergoda menjadi usaha tidak baik, berhasil tidak baik. Dari sekian usaha-usaha baik yang ditonjolkan di sini adalah sedekah. Maka Allah berfirman, amma man a'ta. Adapun orang yang memberi tak mungkin kalau tak punya. Setelah seseorang punya, hasil usahanya
diberi oleh Allah maka dia punya, lalu dia beri kepada yang lain, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Pemberian yang dilakukan atas dasar takwa, wattaqau. Lebih dari itu, takwa mengantarkan seseorang saat melakukan usaha secara khusus adalah memberi, baik yang wajib maupun yang sunnah, dipastikan karena dia membenarkan adanya balasan. Ini memberi informasi tak apa-apa. Kita memberi mengharap balasan. Cuma jangan salah menaruh harapan balasan, yaitu kepada yang memberi, sangat memberi balasan. Ketika saja memberi dan membenarkan adanya balasan, tapi balasan yang diharapkan bukan dari sang pemberi balasan, tapi dari orang itu. Dan memang Allah marah sekali, cemburu, karena aku sudah siapkan balasan. Kenapa minta balasan lagi sama yang lain? Dia bertakwa, maka mendorongnya untuk memberi, dan memberinya itu atas dorongan, atas kepercayaan bahwa dia akan mendapatkan balasan. Dan memang salah satu bagian dari ajaran prinsip dalam Islam ada namanya hari pembalasan. Baik dibalas baik, wasaddaqa bil husna. Yang seperti itu runtutan kronologis, kemudian dia memberi sebagai salah satu profesinya yang banyak. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu, akan kami lipat gandakan kemudahan buat dia, lil yusra, dalam rangka memperoleh kemudahan. Kemudahan dalam hidupnya di dunia untuk berbuat baik mudah. Lebih dari itu, pelipat gandaan kemudahan dalam rangka memperoleh kemudahan. Yang pertama, kemudahan saat sakaratul maut. Kemudahan perjalanan hidup berikutnya setelah sakaratul maut. Itu di alam barzah diberi kemudahan. Kemudahan sangat saat dibangkitkan di padang mahsyar, waktu di jembatan Siratal Mustaqim. Luar biasa jangkauan bahasa Al-Quran. Yang kedua, amma membakhila. Ada kelompok orang juga yang diberi oleh Allah tapi kemudian tidak memberi, disebut bakhil, padahal mampu. Ini profesi kedua. Dia pelit. Apa yang membuatnya pelit? Istaghna, sombong. Bisa ditangkap latar belakang sombong, hal-hal yang bersifat material, khususnya sebagai hasil usaha. Dia tak mengakui bahwa itu dari Allah. Ini kan hasil ilmu saya, hasil kerjasama saya kok sama luar negeri, gitu kurang. Bukan dari Allah. Sombong. Apa yang melatar belakangnya sombong? Kazaba, mendustakan balasan baik. Dan tidak ada hari pembalasan, tidak ada pembalasan. Pembalasannya ini hasil kerja yang kita peroleh, terlepas itu boleh apa tidak, halal apa haram. Balasan nanti di akhirat didustakan, dikemas dalam sebuah kata, mendustakan hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya identik dengan balasan. Bagaimana terhadap orang yang seperti itu? Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami lipat
gandakan kemudahan-kemudahan buat orang yang kayak begitu untuk mendapatkan kesulitan pada sakaratul maut, atau bisa jadi kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. Harta berlimpah tapi tak bebas. Di antara tak bebasnya yaitu secara psikologis takut ketahuan kalau dia punya harta banyak. Itu kan kehidupan yang luar biasa sulit. Oke. Kan nanti saat sakaratul maut diberi kesulitan yang berlipat ganda. Ketika nanti dibangkitkan, ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan, ketika di padang mahsyar, ketika di Shiratal Mustaqim, ketika dihisab, dan puncak kemudahan untuk mendapatkan kesulitan terakhir yaitu ke jahanam, neraka. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Semua yang diperoleh oleh Allah, yang diperoleh dalam kehidupannya itu sama sekali tak berguna apabila sudah meluncur, terjun, baik dalam konteks jabatan, pangkat, dan lain-lain, masuk ke dalam penjara, meluncur. Tapi yang dimaksud meluncur di sini meluncur ke liang lahat, meluncur ke jahanam. Tidak ada artinya semua yang diperolehnya. Kami kan tidak tahu dalam hidup ini mana baik, mana buruk. Allah taunya menyuruh kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah menjawab, inna alaina lal huda. Kami berkewajiban, kami Allah dengan semua perangkat ciptaannya, itu kewajiban kami memberi petunjuk kepada engkau yang aku minta untuk ibadah kepadaku. Inna alaina lal huda. Buktinya apa? Kami kirim nabi membawa ajaran dalam Al-Quran dan sunnahnya. Wa inna lana lal akhirah wal ula. Kalau engkau mau mencari akhirat, akhirat punya kami, kata Allah. Kalau engkau mau mencari dunia, dunia juga punya kami. Oleh karena itu mintalah akhirat kepada kami, mintalah dunia kepada kami. Mintanya dalam konteks usaha. Jangan lupa, usaha-usaha yang kalian lakukan itu cuma dua, dunia akhirat, dunia akhirat. Bahkan dulu pernah disampaikan bahwa dunia nggak ada, yang ada cuma akhirat. Mana ada dari sekian usaha yang kita punya dalam hidup ini sebagai mukmin untuk dunia? Dunia cuma jembatan. Kalau usaha kita ini dagang, dagang itu jembatan menuju akhirat. Kalau usaha kita, aktivitas kita, politik, politik itu jembatan untuk mendapatkan akhirat. Jadi nggak ada dunia. Andai kata posisi pikiran kita masih tetap menduakan antara dunia dan akhirat, nggak apa-apa dah. Dunia itu milikku, akhirat itu milikku. Oleh karena itu minta kepada pemiliknya, wa inna lana lal akhirah wal ula. Kalau masih nggak mau juga menerima, memahami apa yang aku sampaikan, udah terakhir fa anzartukum naran talazzam. Aku peringatkan yang tak taat padaku, tak setuju dengan ajakanku, nanti udah neraka, api. Apa itu neraka? Api talazo, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar.
Bagaimana itu aku siapkan? Ya, sengaja aku siapkan buat siapa? Buat orang-orang yang asyqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali asyqa. Asyqa orang yang menderita. Nama dari syaqi. Asyqa. Al-Quran cuma membagi manusia baik di dunia maupun di akhirat dua, nggak ada tiga. Pertama mukmin, kedua kafir. Mukmin nanti akan masuk surga. Mukmin yang masuk surga disebut as-su'ada. Orang-orang yang berbahagia itu yang masuk surga. Yang kedua tak beriman, kafir. Kafir bukan satu term yang negatif. Kafir itu secara harfiah artinya tertutup hatinya, belum terbuka gitu orang lebih. Ya. Selama ini dikembangkan, dibangun kafir seolah-olah negatif. Panggilan Allah kepada orang kafir aja panggilan kesayangan. Ya ayyuhal kafirun, ya itu kesayangan. Yang kedua kafir nanti masuk neraka. Al-Quran membahasakannya dengan syaqi, asqa, lalu menjadi asqiya tuh. As-su'ada ahli surga, al-asqiya itu ahli neraka. Neraka yang bergejolak apinya itu tak dimasuki kecuali orang-orang yang syaqi, yang asqa. Maka mereka disebut dengan asqiya, yaitu yang tidak punya iman, tidak percaya kepada informasi yang Allah sampaikan terkait dunia dan akhirat. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kenapa dia tergolong menjadi orang yang durhaka, masuk ke jahanam? Akarnya kadzdzaba, karena banyak berbuat kedustaan. Kadzdzaba, kedustaan yang dilakukan dalam konteks interaksi kehidupan dunia, itu hakikatnya mendustakan Allah. Coba bayangkan, Allah didustakan lewat ketika dia tak percaya kepada Nabi yang dikirim oleh Allah. Nah, itu namanya mendustakan Allah. Allah bohong, nggak nyuruh dia. Gitu maksudnya. Ketika Allah menyuruh kita sholat terus kita langgar tidak sholat, bohong, nggak ada apa-apanya, bukan Allah yang nyuruh. Gitu kurang lebih. Belum lagi terkait persoalan aspek kehidupan yang lainnya, semuanya bohong. Bohong itu kata Nabi ra'suz dzunub al-kadzib, pangkal segala dosa adalah bohong. Dari sekian bohong yang ada adalah bohong kepada Allah. Karena hakikat bohong itu membohongi Allah. Sekarang menjadi bagian dari usaha intensif untuk mendustakan bagaimana Islam itu tak disukai, bukan cuma oleh mereka tetapi juga oleh umat Islam itu sendiri. Tidak terasa sedang digiring sana. Itu namanya ngebohongin yang benar. Sehingga sampai pada titik pikiran melihat fenomena sedang ada usaha pembalikan. Yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik, yang hak batil, batil jadi hak, yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Lewat label-label dari masa ke masa, ada radikal, ada radikal. Kan itu usaha mendustakan.
ya, ada teroris yang baik-baik mengajak kepada Islam, menegur yang munkar, teror. Itu kan mendustakan Allah. Ini baik, dibilang dusta. Ya, ini mengajak kepada surga nggak ada. Kadzaba wa tawalla. Tawalla artinya berpaling. Pada konteks lain, tawalla artinya berkuasa. Orang yang suka bohong, punya karakter bohong, Al-Quran menyebutnya munafik. Karena antara yang diucapkan dan yang di hati berbeda. Itu dia, akarnya bohong. Ayatul munafiki salasa, idza hadasa kadzaba, bohong. Dari sekian kemunafikan orang-orang munafik yang berhadapan dengan Rasulullah, ada satu namanya paling luar biasa, namanya Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Datang kepada Rasulullah nyembah-nyembah, mengaku cinta. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah, aku siap membela apa katamu, aku siap taat. Itu di depan Rasulullah. Wa idza tawalla, setelah berpaling, ternyata bersama timnya membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dirusak oleh dia dan timnya pada saat itu? Lewat kebun kurma, dihabisin kebun kurma, tebang-tebang, dihancurin. Itu sa'afil ardi liyufsida fih. Oke? Ada pohon anggur yang siap siap panen, diporak-porandakan. Ada rumah dihancurkan. Kayak apapun rusaknya yang dilakukan oleh si munafik ketika berpaling, saat itu nggak seberapa. Maka ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, mengaku menyembah-nyembah dan kemudian siap taat, Allah informasikan kepada kita lewat ayatnya, wa minan nasi mayyujibuka qauluhu fil hayatid dunya, dan seterusnya, wa huwa aladul khisam, dan antara manusia ada yang mengagumkan kata-katanya seolah lebih beriman dari orang yang beriman, tetapi hakikatnya justru dia adalah musuh yang paling sengit. Itu karena bohong, musuh paling sengit. Udah kebayang ya? Nggak usah zaman Nabi susah, zaman sekarang itu. Oleh karena itu saya pernah bilang di teman-teman di taklim yang lain, dia tanya, kita mayoritas. Saya bilang, stop berbangga dengan mayoritas. Kenapa? Dari yang mayoritas itu, yang munafik juga mayoritas. Ya tidak. Akhirnya ayat berikutnya, wa iza tawalla. Nah nih kata tawalla. Tadi maknanya mulanya berpaling, tapi pada konteks ayat yang tadi tawalla memang artinya juga berkuasa. Orang-orang kayak begitu, idza tawalla sa'a, berusaha lagi sa'yun fil ardi liyuhlikal harsa wan nasal. Itu benar sih. Apabila berkuasa, dia akan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Bukan cuma pepohonan, tapi yang di dalam bumi dirusak apa tidak. Bukan cuma pepohonan, tambang yang ada, itu penduduk sekitar juga dirusak, dirampas tanahnya. Itu bahayanya munafik, yang akarnya adalah bohong. Di dalam Al-Quran pada saat itu disebutkan liyuhlikal harsa. Harsa itu tanaman. Kalau dulu merusak secara fisik, sekarang kalau tanaman diracun merusak apa tidak? Menghasilkan buah, buahnya enggak pantas dikonsumsi. An-nasal, nasal itu keturunan manusia, dirusak.
Sekarang ini luar biasa. Kemarin COVID, sekarang udah pada pilek nih, ya. Ntar sebentar lagi ada wajib vaksin buat manula, ya. Coba, nggak taunya bukan tambah sembuh. Oke. Wa idza mana dia kadzdzaba wa tawalla. Karakteristik Al-Qur'an, cerita surga, cerita neraka, cerita ahli surga, cerita ahli neraka, cerita iman, cerita kufur, agar kita diberikan perbandingan, diberi akal untuk membanding-banding. Baru kemudian Allah cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Tadi amman a'ta wattaqa. Oke. Apa kata Allah? Wasayujannabuhal atqa. Naron talazzo yang tadi disebutkan, disiapkan untuk mereka-mereka yang bakhil, yang sombong, yang syaqi, ashqa. Maka terhadap orang yang takwa justru neraka itu dijauhkan. Jauhkan bukan, jangan bayangkan dalam artian fisik di neraka terus kita ditarik sama, bukan begitu maksud. Ketika orang yang bertakwa bawaannya ingin berbuat baik saja, kayak begitu proses Allah menjauhkan. Bawaannya mau ngaji mulu, bawaannya mau sholat mulu, bawaannya mau puasa mulu, mau bersedekah. Itu proses Allah menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Sama ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada kata yang dibuang, ya Allah berikanlah kami bukan kebaikan di dunia, berikan kami amalan-amalan yang berakibat baik di dunia. Kalau mintanya amalan, maka kita berusaha agar amalan yang dilakukan baik dan berakibat baik saat hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan juga ya Allah amalan-amalan yang berakibat baik di akhirat. Yang kita minta amalan, maka doa adalah usaha kita agar nanti berakibat baik di akhirat. Waqina azabannar. Jauhi kami dari amalan-amalan yang berakibat nanti masuk neraka. Gitu. Bukan kemudian habis Rabbana atina fid dunya hasanah nggak ada usaha. Maka nggak masuk kita, tidak termasuk orang-orang inna sa'yakum lasyatta. Wasayujannabuhal atqa. Siapa itu al-atqa dalam konteks ini? Tadi ada sedekah, atqa. Alladzi yu'ti malahu. Mereka lewat usahanya terus diberikan harta, kekayaan, melimpah, bolehlah atau berlebihan. Terhadap itu mensikapi harta yang Allah berikan karena usahanya diorientasikan kepada akhirat, yatazakka. Ini sikapnya, yatazakka, membersihkan. Maka dari kata ini kita kenal terminologi zakat. Memang zakat pertama artinya tumbuh, kedua artinya bersih, yang ketiga artinya tambah, tumbuh tambah bersih. Membersihkan bukan membersihkan harta dari yang bukan milik kita, pada saat yang sama membersihkan muzakki yang berzakat dari sifat-sifat buruk, diantaranya bakhil. Tadi amma membakhil, bersihkan dengan memberi. Itu namanya yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tak ada satu orang pun yang diberi nikmat lalu dia berikan kepada orang lain sebagai ungkapan rasa syukur, tujza, pasti dibalas. Oleh karena itu dari 6 rukun iman
Yang paling prinsip dari 6 itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada pembalasan. Pembalasan itu di mana? Di akhir. Akhir itu apa? Hari kiamat. Ketika Allah menyebut iman dalam Al-Quran, itu enggak semuanya disebut, kecuali pada satu ayat saja. Apa yang disebut? Amana billahi wal yaumil akhir. Itu identik hari akhir balasan. Kenapa? Iman itu kerja. Kerja itu usaha. Secara psikologis ketika kerja menuntut balasan. Lalu diarahkan oleh Allah, aku udah siapin balasan tuh, gitu. Jadi nggak disebutin lagi kepada malaikat, pada rasul, pada kitab-kitab. Itu langsung, gitu kata ahli bahasa. Iya, tak ada satu perbuatan baik pun, yaitu nikmat, kemudian dia syukuri, dia beri kepada orang lain, seseorang, kecuali tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, yaitu nikmat yang disyukuri dan diusahakan semata-mata hanya mengharap ridhonya, wajah Tuhannya. Ungkapan lain dari kata ridho, al-a'la paling tinggi, wala saufa yarda. Orang-orang kayak begitu yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka kemudian Nabi spontan berkata, idzan la arda wahidan min ummati finnar. Kalau begitu aku tak ridho ada satu umatku saja di neraka. Apa itu? Otoritas memberi syafaat. Ini hubungannya dengan ayat lain yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatarto. Akan aku berikan kepada engkau sesuatu, maka sesuatu yang aku berikan itu membuat engkau senang luar biasa. Apa itu? Kata mufassir, otoritas memberi syafaat. Maka boleh jadi korelasinya dengan kata-kata spontannya, oh kalau begitu aku tak redho, tak rela ada umatku satu saja yang di neraka, akan diberi syafaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai al-lail. Pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah. Itu surat berikutnya Ad-Duha. Demikian dari saya, dipersilahkan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas hidayahnya surat Al-Lail. Jemaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih 7 menit sampai dengan usul kita. Silakan kalau memang ada Ayo, jangan malu-malu. Pak Khalik silahkan. Waalaikumsalam. Nah itu gimana Pak? Kita tetap istiqomah, kemudian mungkin kita jaga. Karena kemarin ada pengajian dan jaga fokus, jaga hati. Bagaimana yang baik ini kita akan tetap baik, atau istiqomah kita akan tetap baik sampai dengan akhirnya. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah harus jadi nabi dulu. Apa maknanya? Barusan ungkapan rasa sebagai manusia biasa, tidak si A, tidak si B. Bagaimana kita melihat aspek positifnya?
Justru ketika lupa itu mengingatkan kita untuk kembali ke rel, ya atau tidak? Nggak boleh minum keras, terus tergoda minum, lalu ingat itu hadiah tak terduga, hadiah bernilai. Bisa jadi logika teologisnya dalam rangka Allah membuat kita ingat, dibikin salah, ya atau tidak? Persoalan salah keterusan, persoalan yang dimaksud itu memang pengen gitu. Bahkan ada hadisnya luar biasa, gamblang. Kalau Allah menginginkan si hamba itu baik, dia beri cobaan. Idza aradallahu 'abdan bihi khairan yusibhu. Cobaan dalam apabila Allah menginginkan seorang hamba itu baik, lalu diberi musibah. Musibah itu kan cobaan. Kita selama ini melihat gejala saja, tidak melihat tujuan. Sakit itu dikategorikan musibah, negatif, padahal di balik itu positif. Dengan sakit maka dia jadi banyak beristighfar. Dengan sakit maka dia nggak jadi melangkah ke tempat maksiat umpamanya. Itu maksud Allah yang harus ditangkap. Persis kayak begitu itu yang kita amati. Kalau lagi sakit, nak mana tasbih? Tuh pengennya bawanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Kalau lagi sehat, nak mana remote nak? Bawahnya udah pengen melihat aja. Itu udah. Jadi bersyukur ketika ada musibah. Musibah dalam artian luas. Ketika ada godaan, alhamdulillah digoda. Jadi muncul potensi. Kalau nggak digoda, sholat tadi subuh nih di masjid khusyuk apa enggak? Orang mencari khusyuk itu bukan di masjid, itu udah sholat di pasar. Tuh gitu maksudnya. Selama ini posisi dan standar kita carinya di tempat yang tenang. Kayak ini dakwah gini, enak nggak ada tantangan ini mah. Tantangan paling pada senderan. Ayo. Iman itu ibarat perahu, nguji perahu kuat apa enggak, pakunya jangan di danau. Itu di ombak yang besar. Tuh gitu. Dan iman memang perahu. Apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Pak Cang. Assalamualaikum. Tadi tentang kafir, Pak. Kita kalau menganggap orang kafir itu rasanya sepertinya apa ya? Kita semua orang kafir gitu kan, Pak. Jelek sekali gitu, Pak. Padahal tadi Bapak bilang kafir itu cover apa? Tertutup. Yang mungkin suatu saat juga nanti bisa terbuka gitu. Dibandingkan dengan tadi ya azko itu yang sudah pasti masuk neraka. Nah, kira-kira bagaimana Pak kita memandangnya, Pak? Yang membuat dia menjadi asyqa emang karena kafir. Karena kafir. Kafir tertutup dari iman. Manusia itu suci, punya potensi iman, ya. Yang dimaksud kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, itu potensi iman. Maka Nabi datang bawa la ilaha illallah. Fitrah itu wadah. Nah, iman itu dia menerima mukmin. Tapi ketika datang model Abu Lahab, Abu Jahal,
Abu Janda, Abu, dia tutup, tuh, dia tutup, tak terima, maka disebut kafir, tutup iman. Kan dahsyat sebenarnya. Cuma Habib Rizik ketika ditanya oleh beda agama itu di Aceh, itu jawabannya. Dan nggak salah, bukan nggak dibikin-bikin, jawaban yang halus. Jadi mereka, oh ternyata arti kafir itu menutup ya. Emang benar menutup. Kenapa kita, apalagi nanti anak-anak atau itu dibangun kayak begitu? Untuk menghajar bahwa Islam itu pembenci. Padahal kalau dia mau bangun lagi, justru mereka, kita ini dianggapnya domba. Tuh, itu nggak dikembangkan. Domba. Makanya ditegur oleh Allah ketika mereka berkata kepada Nabi Muhammad atas dasar latar belakang sosial keagamaan mereka, Ra'ina, ra'i kan gembala kan. Itu latar belakang pikiran keagamaan mereka, gembala kami. Jangan bilang gembala. Unzurna. Itu ada isyarat gitu. Coba. Kita alhamdulillah enggak seperti itu. Udah domba yang terlepas. Ini udah terlepas. Ajak. Tuh, gimana ngajaknya itu pakai Indomie sama gula sekilo. Lagi nangkep domba. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian kafir. Ingkar. Nah, kafir itu ada 3. Yang pertama, kafir jihadi, jahada, sama artinya kafir juga. Tak iman kepada Allah. Tuh kafir yang tak iman kepada Allah. Kedua, kafir inadi. Inad sama sinonim dari jahada, kafaro. Tapi mereka secara terminologis menggolong inadi. Apa itu? Tak iman kepada Muhammad. Ada orang iman kepada Allah, Muhammad enggak. Ini dua-duanya udah bohong. Baru yang ketiga, kafir nikmat. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat secara sengaja, kufur. Kufur nikmat. Sholat ungkapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Kagak terima kasih. Dibawain sayur sama tetangga, gak terima kasih, gak senyum. Ya, tapi sayurnya mau diambil. Tuh gitu. Nikmatnya mau diambil, tapi suruh terima kasih gak mau. Masuk kategori kafir dalam hadis yang disebut kufur nikmat. Iya, macam. Artinya bisa jadi kita mukmin dalam konteks ini juga kafir, yang disebut dengan kafir nikmat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ayo. Mungkin sudah masuk ke waktu suruh. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz atas penjelasannya yang luar biasa dari Pak lain. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Fatihah. Terima kasih juga bagi yang semua sudah berpartisipasi di pertanyaan. Untuk pertemuan kali pagi ini dengan membaca al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.